Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Mutiara Idok Tafia, mahasiswi bimbingan dan konseling pendidikan Islam semester 5. Di sini saya akan mereview sebuah film yaitu tentang The Aviator 2004. Nanti akan ada teman-teman yang akan membantu saya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang film ini. Film ini mengambil dari sebuah pemain yang mengalami gejala OCD. Apa sih gejala OCD itu? Yaitu Obsessive Compulsive Disorder, sebuah gejala mental dan perilaku manusia yang pengidapnya selalu melakukan sesuatu secara berulang-ulang saat berada pada kondisi tekanan. Jadi kayak mereka ditandai dengan kebiasaan untuk mencuci tangan secara berulang-ulang karena merasa tangannya masih banyak kumannya. Kemudian berulang-ulang mengecek kunci pintu karena merasa tidak aman. Kemudian semua barang yang ada di rumahnya harus rapi dan bersih, tertata rapi dan berderet, seperti meletakkan miniatur-miniatur ataupun meletakkan bingkai-bingkai foto. Mereka biasanya yang mengalami gejala OCD ini memiliki kebiasaan perfeksionis dan obsesif terhadap sesuatu. Gejala ini yang diidap oleh Howard Hughes, tokoh dari film The Aviator ini, yaitu seorang miliarder Amerika yang dikenal flamboyan namun juga eksentrik karena gejala OCD yang diidapnya hingga parah, namun tidak menghentikan untuk jadi seorang yang punya prestasi sehingga dijuluki The Aviator dalam film The Aviator ini. Maka dari itu tonton terus ya. Oke, nah di sini teman-teman yang membantu saya untuk mereview film ini yaitu sebelah kiri saya ada Mbak siapa? Mbak Rizka Putri. Sebelah kanan saya Ada Mbak Lini Mahalo. Oke, teman saya ini akan membantu saya untuk mereview. Kalian udah pernah nonton film ini belum sih? Belum Pernah ya? aja sebenarnya. Nah, kalian waktu tadi kita nonton itu kayak mana? Di dalam film ini Howard Hughes tumbuh di masa ketika wabah penyakit banyak berjangkit di kota Houston, yaitu tipes dan kolera. Ibunya mewanti-wanti agar Hughes senantiasa mengarantina diri. Berarti akar dari mulanya dia punya penyakit OCD ya, disuruh mengarantina diri gitu. Terus saat usianya mulai dewasa, dia mulai menjadi seorang filmmaker dan meninggalkan tempat kelahirannya selamanya. Pada tahun 1927, orang tuanya meninggal. Howard mewarisi seluruh harta kekayaan ayahnya. Ia melakukan investasi besar-besaran dan pada tahun itu ia memulai proyek besar yaitu produksi film English tahun 19 yang ia proyeksikan sebagai film perang epik yang pernah ada. Film ini juga sangat perfect dan menggunakan 3 kamera, namun di masa oleh Howard belum cukup karena membutuhkan 2 kamera. Menggunakan 3 kamera, namun di masa Howard belum cukup karena membutuhkan 2 kamera lagi untuk menyunting adegan epik pertarungan di udara Amerika dan Jerman. Pada akhirnya pada tahun kedua ia melanjutkan syuting film. Terus dalam melanjutkan syuting film itu ada gangguan lain enggak? Setelah 2 bulan itu ada kendala nggak dalam prosesnya? Ada, jadi Hughes mencari seorang ahli meteorologi dan geofisika untuk mencarikan di daerah mana saja yang bisa mendapatkan awan. Gitu. Selanjutnya mereka setelah 8 bulan syuting pun akhirnya dilanjutkan. Proses syuting pun yang secara keseluruhan melibatkan 130 orang, melibatkan 87 pilot
pesawat terbang dan 35 orang kameramen dan 2.000 orang figuran. Wah, banyak juga ya ternyata orang-orang Iya. yang mengikuti film ini. Si Hongkong ini ya Mbak yang saya cermat itu, Iya. dia itu menginginkan filmnya ada suaranya, sehingga di film itu diulang sehingga ia rela menggadai salah satu perusahaannya. Oh, badai. Iya. Digadaikan hanya untuk memproduksi sebuah film. Nah, di situ untuk menutupi biaya film tersebut, gejala OCD-nya itu mulai nampak ketika ia mulai meminta 10 biji biskuit, tapi ditata gitu loh, Kak. Oh iya. Oh. Kita mulai ini Kak, sensitif terhadap debu, Oh, iya. debu di kursi, di meja, Iya. di segala macam itu. Udah mulai ini ya, kayak OCD-nya udah mulai merajalela kayak Iya. akhirnya kayak gitu. Ini film tersebut itu selesai dengan budget yang lumayan wah gitu loh. Berapa itu? $10. Berapa ya kalau Berapa itu kalau di Indonesia kan di gitu ya? rupiah berapa itu? Di rupiah kan maksudnya. Berapa ya Kak? $10. Jadi teman-teman yang mendengarkan yang mencari $10 itu Itu berapa? berapa? Rupiah. Habis itu film ini mendapatkan nominasi Iya. Best Cinematography Film kategori Best Cinematography Film. Sinema sinema terbaik ya, Iya. kayak gitu ya. Ya lumayan. Juga mengakuisisi perusahaan penerbangan yang terlilit hutang, tapi selama menjalani hubungan dengan pacarnya, OCD-nya tersebut tuh sedikit agak mengurang. Oh, jadi karena dia ada seseorang di sampingnya dia jadi kayak berkurang gitu ya, OCD-nya mungkin. Bahkan dia itu kan kalau orang OCD itu anti ya minum bekas orang. Iya, Nah, benar. Nah tapi yang saya lihat si pacarnya itu apa ya Kak? Dia kan minum susu, Iya. tapi dia mau mau bekas si pacarnya itu Kak. Oh, gitu. Selama dia berpacaran dengan pacarnya ini siapa sih, lupa aku Kak namanya. Catherine atau Catherine Ya, ya? bisa disebut saja itu. Iya. Ya, itu Iya. OCD-nya tuh agak sedikit tidak terlalu merajalela seperti kayak mencuci tangan berulang kali. Iya, kan banyak gitu. itunya kan kalau OCD kan selalu mencuci tangan karena takut banyak kuman. Virus. Iya, terus gak mau pakai bekas orang kayak Iya. gitu. Tapi heran ya Kak, maksudnya tuh dia pacarnya itu berdampak ya lumayan ya dari Ya, dampaknya positif gitu ya. Ada lagi atau ada lagi Kak. Perusahaannya ini berhasil memproduksi pesawat pertamanya meskipun dengan pendaratan yang gagal Kak. kayak mana itu benar? Jadi dia ini kan memproduksi sebuah pesawat. Nah pesawatnya itu kan sudah jadi ya Kak. Iya. Dilakukanlah tes penerbangan. Oh. Tapi ternyata udah bisa terbang tapi pas pendaratannya gagal. Oh, masih ada yang kurang gitu ya Iya. dalam daratnya masih. Jadi ya, salah gitu. Termasuknya belum sepenuhnya berhasil. Nah, namun ini pesawat tersebut berhasil mencatatkan rekor baru sebagai pesawat tercepat Kak di situ. Gagal tapi cepat gimana ya? Rada nggak masuk akal menurut saya. Ya mungkin karena dia buat pesawat pertama itu dia pasti ada yang gagal, tapi pasti dalam kecepatan mungkin udah mencakup gitu. Mungkin kecepatannya itu ya Kak. Iya, sudah salah satu kriteria walaupun ada salah satu kekurangannya yaitu dan penurunan pesawatnya itu masih gagal kayak gitu. Jadi agak kalau saya menurut saya itu agak logis itu. Saya pikir, kok bisa kayak gitu? Maksudnya berhasil tapi tercepat, agak aneh nggak sih Kak? Pada tahun 1935, Hapag ini melakukan tes penerbangan lagi Kak untuk pesawat produksi perusahaannya yang dinamakan Hawker H1. Oh, cuan. Meskipun tes pesawatnya tersebut gagal, ya gagal lagi Kak di pendaratannya itu. Ya itu ada dia aku juga lagi nonton itu kalau dia menerbangkan terus dia daratnya tuh di sebuah perumahan. Di sebuah perumahan dia daratannya tuh sangat hancur lebur, bisa bikin rumah kebakaran
dirinya juga kebakar itu ya, sampai nggak logis gitu loh, kayak dapat mujizat karena tubuhnya kebakar dan organ tubuhnya tuh hancur hampiran semuanya, terus paru-parunya kegeser, jantungnya kegeser dan sebagainya, tapi dia alhamdulillahnya bisa diberi kehidupan lagi gitu sama yang Maha Kuasa. Iya kayak gitu, terus wah hebat benar gitu. Jadi karena terkenalnya sebagai ahli aviator ini, pembuat film dan kekayaan yang melimpah dianya ini, si Howard ini, publik semakin menyoroti kehidupannya. Kemudian dia merasa kayaknya nggak nyaman deh untuk skandal-skandal yang dia terima ini kayak gitu. Kemudian dia dapat sebuah berita skandal tentang bisnisnya yang menguak beberapa perusahaan muncul ke permukaan, hingga hari-harinya tuh dia kayak nggak nyaman gitu, kayak hari-harinya dia tuh harus ketemu di persidangan, padahal dia itu sudah kayak berjuang kayak gitu kan, membuat pesawat itu tadi, terus dia sampai kecelakaan, sampai diopname, sampai ya ampun banyak banget gitu loh. Jadi dia ini si Howard Hughes ini sampai hari hayatnya harus membela dirinya di persidangan. Peristiwa ini nampak biasa saja ya, kayak kita tuh kayak udah biasa buat pesawat, tapi kita lihat dia buat pesawat, tapi dia juga mengalami OCD juga. Dia bisa gimana ya, menyeimbangkan rutinitasnya dia kayak gitu. Namun ternyata Hughes ini kan memiliki penyakit mental yang terkadang umat sewaktu-waktu gitu ya, tapi dia juga bisa menyeimbangkan dengan kegiatan dia kayak gitu. Terus dan ternyata dalam film ini juga sepertinya dia tidak menyadari Kalau dia terkena OCD. iya, terus juga tidak ada penanganan obat kayak gitu, tidak ditangani dengan ahli yang lebih. Dia nggak tahu kan kalau dia punya penyakit OCD ini tadi. Nah, dia jadi nggak berobat ke ahlinya gitu, ke psikiater atau ke psikolog gitu. Iya, karena kalau dia nggak tahu itu ya. iya, karena dia nggak menyadari penyakitnya itu hingga akhir hayatnya gitu. Sebenarnya sayang banget ya, padahal dia bisa dibilang dia mencatat rekor gimana dia membuat pesawat itu tadi, gimana dia ada di mana dia harus bisa dibilang itu benang merahnya dia bisa aja terputus waktu dia jatuh dari pesawat kebakar itu tadi. Ternyata masih bisa tertolong. iya ternyata. Nah itu tadi teman-teman review dari kita bertiga. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi